Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Tunisa Mutakin. Saya kembali lagi untuk menjelaskan mengenai praktikum virtual. Jadi ini merupakan video lanjutan dari video yang pertama, yang dimana video pertama menjelaskan mengenai analisis polutan gas NO2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis tingkat pencemaran oleh polutan partikulat meter 2,5 di wilayah perkotaan menggunakan metode sampling aktif berdasarkan studi literatur. Baik, ini untuk memenuhi mata kuliah analisa kualitas lingkungan dengan dosen pengampu Dr. Konita Fardiah, SSI, MSI. Oke, baik, saya lanjutkan. Saya awali dengan latar belakang. Untuk latar belakangnya hampir sama seperti di video sebelumnya. Jadi, polusi udara ini semakin meningkat dari hari ke hari karena adanya peningkatan aktivitas dan juga em, aktivitas seperti industri dan juga urbanisasi di wilayah yang padat seperti perkotaan. Dan polusi udara ini menyebabkan permasalahan lingkungan dan juga kesehatan yang serius. Lalu untuk wilayah yang saya pilih sebagai objek analisis praktikum ini adalah wilayah Jakarta, sama seperti sebelumnya karena Jakarta merupakan wilayah yang padat penduduk dan juga padat aktivitas atau memiliki aktivitas yang dinamis, sehingga ini berbanding lurus dengan polusi udara yang dihasilkan sehari-hari. Baik, mengenai partikulat meter 2,5 atau partikulat halus, dia adalah partikel yang tersuspensi di udara dengan diameter kurang dari 2,5 mikrometer. Jadi dia sangatlah kecil. Dan untuk PM2,5 ini dihasilkan oleh emisi primer maupun sekunder. Untuk primer itu dia bisa dilepaskan dari sumber pembakaran fosil ataupun kendaraan bermotor melalui gas buangnya dan juga debu di jalanan. Dan dari emisi sekunder, dia merupakan hasil reaksi gas prekursor di atmosfer yang berinteraksi dengan sinar matahari atau mengalami reaksi fotokimia. Dan di Jakarta sendiri, berdasarkan hasil penelitian, beberapa penelitian, partikulat meter 2,5 di Jakarta itu dilaporkan sebagai yang tertinggi di antara pusat-pusat perkotaan lainnya di Indonesia. Dan komponen kimia dalam partikulat itu berupa logam berat, kemudian senyawa organik dan juga anorganik yang sifatnya toksik bahkan pada kondisi atau konsentrasi yang rendah. Nah, lebih bahayanya lagi, untuk partikulat meter 2,5 ini, dia karena saking kecilnya atau berukuran mikroskopis, dia eh, memungkinkan atau memiliki potensi untuk mengikat logam berat yang toksik, menembus alveolus paru-paru, dan juga memicu stres oksidatif dan juga peradangan sistemik. Dan kemudian, dengan peningkatan konsentrasi dari PM2,5 ini juga meningkatkan resiko kematian baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dari penelitian juga ada jika adanya kenaikan 10 mikrogram per meter kubik dari PM2,5 ini bisa meningkatkan sebesar 2,14% mortalitas pada jangka pendek dan untuk jangka panjang meningkatkan 7-9%. Dan pada peristiwa COVID-19 di beberapa tahun kemarin itu uh, peningkatan secara persentase itu juga semakin tinggi, 11,9% akibat paparan jangka panjang sebesar 50 mikrogram per meter kubik. Dan banyak ahli yang mengatakan bahwa tidak terdapat batas paparan PM2,5 yang benar-benar aman bagi manusia. Dan PM2,5 ini um, bisa menyebabkan penyakit jangka panjang seperti kanker paru-paru, infeksi saluran pernafasan, dan gangguan kardiovaskular. Dia sifatnya ini kronis atau bersifat akumulatif, di mana kerusakannya terjadi sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Nah, untuk sampling dari polutan PM2,5 ini ada dua juga seperti yang sebelumnya, ada sampling aktif dan juga sampling pasif. Untuk sampling aktif sendiri, contohnya ada high volume air sampler dan juga low volume air sampler, di mana ini dibedakan dari volumenya. Untuk volume HVAS dia pastinya lebih tinggi, 1,1 sampai 1,7 meter kubik per menit. Kemudian untuk low volume itu sebesar 16,7 liter per menit.
Dan ada juga yang namanya Beta Attenuation Monitor atau BAM. Dia melalui pancaran sinar beta, dia pengukuran real time atau per jam. Kemudian ada dust folger, dia ini adalah sampling pasif menggunakan konsep gravitasi selama 30 hari umumnya. Lalu ada juga IoT sensor. Ini sensor low cost yang mengukur secara real time juga. Dan untuk pada praktikum virtual ini, saya memilih HVAS sebagai instrumen yang saya gunakan pada proses analisis karena fleksibilitasnya dan juga kemampuannya untuk menganalisis polutan PM2,5. Ya, jadi dia punya kelebihan bahwa HVAS ini bisa mengumpulkan sampel partikulat dalam volume udara yang besar dan dengan laju aliran terkontrol, sehingga kita bisa menentukan konsentrasinya dengan akurat. Dan dia juga dilengkapi dengan yang namanya inlet impactor atau cyclone separator yang berfungsi untuk memisahkan partikel berukuran besar berdasarkan prinsip inersia atau gaya sentrifugal. Nah, ini untuk rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalah yaitu berapa konsentrasi PM2,5 yang terdeteksi di menggunakan active sampling di wilayah Jakarta dan juga bagaimana kualitas udara di Jakarta, dan untuk tujuannya yaitu sejalan dengan rumusan masalah yang pertama yaitu untuk mengetahui konsentrasi PM2,5 berdasarkan hasil active sampling, dan yang kedua menentukan kualitas udara melalui perhitungan indeks standar pencemar udara atau ISPU. Baik, ini beberapa gambar dari metode aktif dan juga metode pasif sampling. Untuk sebelah kiri untuk metode aktif, yaitu yang paling kiri sendiri adalah gambar untuk HVAS yang kita gunakan pada praktikum ini. Yang sebelahnya ada low volume air sampler dan yang terakhir ada BAM. Dan yang sebelah kanan ini adalah dust folger, metode sampling pasif menggunakan konsep gravitasi. Nah, ini untuk perhitungan ISPU berdasarkan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 14 nomor 14 tahun 2020. Dan dia eh, dihitung dengan cara persamaan interpolasi linear antara konsentrasi polutan hasil pengukuran dengan batas konsentrasi pada setiap rentang kategori. Dan dia berupa angka tanpa satuan. Untuk rumusnya sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya. Ini untuk kategorinya dari baik sampai berbahaya, di mana semakin besar angkanya maka dia semakin berbahaya, dan juga dia diwakili oleh warna-warna ya seperti baik dengan warna hijau, kemudian tidak sehat dengan warna merah, sampai berbahaya warna hitam. Ini untuk prosedur sampling secara keseluruhan, di mana yang pertama yaitu fase pertama atau prosedur pertama dengan pengondisian filter membran yang digunakan. Dia dikondisikan selama 24 jam di desikator untuk menjaga kelembapan. Kemudian ini digunakan sebagai masa awal atau W1. Kemudian yang kedua yaitu proses sampling, di mana dia ditempatkan di area terbuka, mungkin di perkantoran ataupun daerah padat aktivitas di Jakarta, setinggi 2 meter, em, yang merepresentasikan zona pernafasan manusia, dan untuk filter membran yang dipasang dengan pinset untuk mencegah kontaminasi lemak dari kulit. Kemudian untuk fase eksekusinya yaitu dilakukan selama 24 jam. Pompanya diaktifkan terlebih dahulu, kemudian kita harus mencatat laju alir awal dan juga akhir, dan kita juga harus melihat parameter lainnya seperti parameter meteorologi dari suhu, kelembapan, angin, dan juga yang lainnya. Dan yang terakhir adalah fase ekstraksi, di mana setelah 24 jam kita mengambil filter membrannya, kemudian tidak lupa melipat filternya agar melindungi sampel tidak hilang ataupun jatuh. Kemudian disimpan di wadah kedap dan dianalisis kembali di laboratorium. Ya, ini untuk penempatan lokasinya. Ya, jadi ditempatkan di area yang terbuka yang tidak terhalang bangunan atau atap agar aliran udaranya tidak mengganggu proses pengukuran, dan waktu samplingnya yaitu selama 24 jam, dan
mohon maaf, ada kesalahan itu selama 7 hari berturut-turut. Baik, untuk di sini saya tunjukkan bagian-bagian yang terdapat dalam HVAS, tapi mohon maaf di sini ada gangguan karena tidak sepenuhnya muncul, tetapi saya akan menjelaskan sedikit, maksudnya menjelaskan yang muncul di layar. Jadi untuk bagian atas itu ada bagian cover, dari di dalam covernya ini ada bagian saringan dari blowernya dan juga di atasnya kita bisa meletakkan kertas filternya dan setelah itu kita tutup untuk menjaga dari kontaminasi pengotor yang lain selama pengukuran. Dan sesungguhnya pada bagian bawah ini ada bagian panel HVAS, di mana eh, di dalamnya itu ada bagian display untuk menunjukkan angka ataupun angka-angka pada saat kita mengoperasikan HVAS ini, kemudian ada pengatur kecepatan laju alir di bagian atas, lalu ada pengatur waktunya juga, dan juga ada flow meter atau pengukur laju alir dari udaranya. Dan pastinya ada tombol on off-nya sebelum kita menggunakan, dan juga ada uh, bagian untuk memprint data kita setelah melakukan sampling. Seperti itu. Dan pada gambar yang di sebelah kanan bawah itu ada rongga udara pembuangan dari pompa. Ini untuk lebih lengkapnya dari bagian-bagian yang ada di HVAS ya. Untuk mekanismenya ya, jadi udara ini akan masuk dari atas, kemudian akan disaring oleh filter membran yang sudah dipasang, dan juga untuk laju alirnya itu akan dideteksi oleh namanya flow sensor dan akan keluar dari rongga yang sudah saya tunjukkan seperti yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini untuk yang selanjutnya. Jadi setelah sampling, kita jangan lupa untuk melipat kertasnya untuk melindungi sampel dan mengukurnya kembali di neraca analitik sebagai W2 atau berat yang terakhir. Dan sampel itu kembali dimasukkan ke desikator selama 24 jam untuk menghilangkan bias uap air sebelum penimbangan akhir. Jadi sesudah dan sebelum itu sama-sama dimasukkan desikator. Kemudian untuk konsentrasi dari PM2,5-nya dihitung melalui rumus yang seperti ada di layar. C sama dengan W2 min W1 dikalikan dengan 10 pangkat 6 dibagi dengan volume. C itu merupakan konsentrasi PM2,5 dengan satuan mikrogram per meter kubik, kemudian W2 itu berat penimbangan akhir dikurangi berat penimbangan awal dalam gram, dikalikan 10 pangkat 6 untuk konversi ke mikrogram. Lalu volume, yaitu total volume udara yang disedot pompa dalam satuan meter pangkat 3 yang dihasilkan dari perkalian antara laju alir meter pangkat 3 per menit dikalikan waktu samplingnya dalam bentuk menit. Oke, baik. Berikut ini merupakan video praktikum yang saya cantumkan untuk metode praktikum yang saya pilih, yaitu dengan HVAS, cara penggunaannya, dan juga bagaimana metode atau analisis grafimetrinya. Baik, setelah dilakukan sampling selama 7 hari berturut-turut dan setiap 24 jam menggunakan instrumen HVAS, didapatkan konsentrasi rata-rata PM2,5-nya yaitu 26,42 mikrogram per meter pangkat 3. Dan nilai ini didapatkan dari perhitungan rumus grafimetri yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Di sebelah kanan, kita bisa melihat batas konsentrasi parameter pencemaran udara berdasarkan nilai ISPU, em, sehingga kita bisa hitung melalui rumus ISPU yang sebelumnya sudah saya tampilkan juga. Untuk skor ISPU-nya adalah 63,684, di mana ya dia berada dalam kategori sedang. Jadi dari baik menuju ke tidak sehat. Seperti itu. Di rentang 51 sampai 100. Nah, pada kategori ini kualitas udaranya
diklasifikasikan tidak terlalu berpengaruh akut pada manusia sehat, tetapi berpotensi memicu penurunan jarak pandang visual dan merugikan spesies tumbuhan yang peka. Baik, jadi bisa kita simpulkan ya, untuk HVAS ini bisa digunakan sebagai active sampler untuk mendeteksi PM2,5 di udara, ya, sebagai polutan yang memang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Lalu untuk konsentrasi PM2,5 yang kita dapatkan itu 26,42 dan setelah kita hitung ISPU atau indeks standar pencemaran udaranya menghasilkan angka 63,684 di mana itu kategori sedang. Walaupun masih sedang tapi dia sudah menembus batas maksimal perlindungan dari WHO yaitu 15 mikrogram per meter kubik. Nah, sehingga kita juga bisa menyimpulkan bahwa pencemaran uh, di udara di perkotaan besar itu sangat penting untuk diperhatikan karena memang bisa menyebabkan penurunan kesehatan manusia dan juga kesehatan lingkungan. Dan sekali lagi, emisi bahan bakar fosil di masa depan itu perlu diadakan pembatasan supaya lebih meminimalisir potensi pencemaran udara akibat polutan-polutan seperti PM2,5 ini. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan di video ini mengenai analisis polutan PM2,5. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada saat penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.